Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 dari kelas 643B31. Pada kali ini kami akan mempresentasikan mengenai riset merek yang telah kami lakukan, yaitu tentang sepatu futsal speech brand lokal dengan kualitas tinggi dan harga yang terjangkau. Perkenalkan, nama saya Jihan Ramadhani, 64190913, dan rekan-rekan kelompok saya, yaitu ada Rafitra Dimas, Ristian Dini Firania Putri, Muhammad Nur Hafiz, dan Fajar Safroni. Selanjutnya kami akan membahas slide pertama. Nah, slide pertama itu kita akan membahas pertama mengenai latar belakang masalah. Nah, latar belakang masalah itu adalah pendahuluan kenapa kami mengambil tema ini. Nah, kenapa kita bisa ngambil tema mengenai brand futsal sepatu speech? Karena kan kalau misalnya di akhir pekan biasanya itu masyarakat melakukan kegiatan aktivitas olahraga. Nah, melakukan kegiatan aktivitas olahraga itu tentunya tidak memakai pakaian sehari-hari. Jadi mereka harus menggunakan pakaian yang mendukung untuk kegiatan olahraga, seperti baju training olahraga, terus juga sepatu running, dan lain sebagainya. Dan tentunya tidak semua lapisan masyarakat bisa mampu membeli barang tersebut. Jadi akhirnya kami memutuskan untuk memilih produk atau brand dari speech yang harganya terjangkau sehingga bisa diraih oleh dari berbagai kalangan masyarakat, mulai dari kalangan kelas bawah, menengah, sampai ke atas. Kemudian yang kedua, rumusan masalah. Nah, rumusan masalah yang akan kami bahas di slide kali ini adalah pertama, apa itu produk speech? Jadi kita ingin mengetahui apa sih produk speech itu? Apakah itu brand yang membahas mengenai sepatu futsal aja, ataukah membahas mengenai baju-baju perlengkapan olahraga, dan lain sebagainya. Terus yang kedua, kami akan membahas apa yang menjadi pembeda antara produk speech dengan produk lainnya. Nah, yang menjadi pembeda antara produk speech dan produk lainnya adalah tentunya kualitas dan harga yang ditawarkan. Nah, yang ketiga adalah apa penyebab banyaknya minat masyarakat terhadap produk ini. Nah, kita pengen tahu kenapa masyarakat bisa berminat sekali mengenai produk speech ini. Kenapa mereka tidak berpindah ke produk lainnya. Terus yang keempat, yaitu bagaimana cara atau strategi dalam memasarkan produk speech ini. Karena produk ini kan pasti banyak saingannya kan. Futsal itu tidak hanya dari merek speech aja, tapi juga dari berbagai macam merek. Jadi kita pengen tahu gimana strategi marketing mereka dalam menawarkan produk atau brand sepatu futsal speech ini. Terus yang terakhir adalah bagaimana tanggapan atau respon masyarakat mengenai produk futsal speech ini. Jadi kita pengen tahu respon masyarakat itu baik atau tidak terhadap produk atau brand ini. Kemudian yang ketiga itu kita akan bahas mengenai manfaat penelitian. Nah, manfaat penelitian yang akan kami bahas di sini yang pertama adalah untuk mengetahui produk perlengkapan yang menjual produk olahraga. Nah, kan kalau misalnya produk olahraga itu kan yang menjual banyak sekali kan brand-brandnya itu dari Adidas dan brand-brand lainnya. Nah, kita pengen tahu, jadi brand apa aja sih yang menjual produk perlengkapan olahraga? Yaitu salah satunya adalah brand Speech. Terus yang kedua, untuk mengetahui kelebihan yang dimiliki oleh produk Speech. Jadi kan kalau misalnya suatu produk itu kan pasti memiliki kelebihan masing-masing. Oleh karena itu, kami pengen tahu nih, kelebihan apa aja sih yang ditawarkan oleh sepatu futsal speech ini. Terus yang ketiga adalah untuk mengetahui apa yang menjadi penyebab konsumen bisa tertarik terhadap sepatu futsal speech ini. Jadi kita pengen tahu nih, apa sih penyebab mereka ini bisa tertarik membeli produk ini. Terus yang keempat adalah untuk mengetahui seberapa baiknya respon masyarakat terhadap produk ini. Karena kan kalau misalnya di persaingan luar, di pasar-pasar itu kan otomatis sudah banyak kan yang
menjual brand sejenis kayak sepatu itu kan otomatis sudah banyak. Jadi kita pengen tahu nih respon masyarakat terhadap futsal speech ini apakah sangat baik atau biasa aja. Selanjutnya kita akan bahas mengenai tujuan penelitian. Nah, tujuan penelitian ini kami mengadakan riset merek sepatu futsal speech adalah yang pertama itu tujuannya untuk mengetahui brand sepatu futsal yang sering digunakan oleh masyarakat. Jadi kita pengen tahu kan, kita mengadakan sebuah questionnaire atau daftar pertanyaan yang harus dijawab oleh responden untuk mengetahui seberapa besar masyarakat menggunakan produk ini gitu. Terus yang kedua adalah untuk mengetahui apakah masyarakat mengenal atau tidak brand sepatu futsal ini. Jadi kan tadi kita memberikan beberapa pertanyaan kepada masyarakat seputar brand atau merek sepatu futsal yang mereka ketahui. Nah, ketika kita memberikan pertanyaan tersebut, ternyata mereka menjawab beberapa brand merek ternama futsal. Tadi salah satunya ada juga sepatu futsal speech. Selanjutnya yang kelima adalah metode penelitian. Nah, metode penelitian yang kami gunakan di sini adalah menggunakan metode survei. Kenapa kami menggunakan metode survei? Karena kan lagi di era pandemi seperti ini kan kami tidak bisa langsung melakukan riset ke lapangan kan. Otomatis gimana caranya kita bisa mengumpulkan data yang tetap akurat tanpa harus pergi ke lapangan langsung. Jadi akhirnya kami memberikan beberapa pertanyaan atau kuesioner yang harus dijawab oleh masyarakat gitu. Nah, selanjutnya akan dibahas oleh teman saya. Ya, Rafrita Dimas, silakan dijelaskan. Ya, selanjutnya saya akan membahas tentang pembahasan umum riset. Nah, yang pertama ada umum. Nah, umum ini kegiatan itu olahraga sudah menjadi bagian dari hidup sehat masyarakat. Berolahraga sangat digemari oleh berbagai kalangan karena hal ini dapat membantu mereka dalam mengembangkan tubuh agar menjadi optimal ketika melaksanakan berbagai aktivitas. Nah, namun dalam berolahraga tidak lengkap rasanya apabila tidak menggunakan perlengkapan seperti baju training, celana training, jaket, dan sepatu olahraga yang terutama. Nah, yang kedua, definisi merek. Definisi merek ini di sini kita menjelaskan merek specs. Specs ini berasal dari dalam negeri itu sendiri. Nah, sepatu specs ini diluncurkan pada tahun 1980 oleh PT Panarep Industri. PT Panarep Industri ini merupakan perusahaan yang juga memproduksi sepatu merek dunia seperti Adidas, Mizuno, dan New Balance. Pada awal pendiriannya, banyak yang tak sadar bahwa sepatu ini buatan Tangerang. Namun dari waktu ke waktu, mulai sadar bahwa sepatu ini merupakan sepatu made in Indonesia. Bahkan sampai saat ini, banyak tim dalam negeri dan luar negeri memakai sepatu specs ini. Yang ketiga ada peranan dan kegunaan merek. Nah, di sini ada 5 peran dan kegunaan merek ini. Yang pertama, merek memudahkan proses pemesanan dan penelusuran produk. Nah, yang kedua, merek membantu mengatur catatan persediaan dan catatan akuntansi. Yang ketiga, merek ini menawarkan perlindungan hukum atas ciri dari keunikan produk yang dimiliki. Nah, yang keempat, merek menandakan tingkat kualitas tertentu sehingga pembeli yang puas akan melakukan pembelian berulang atau loyalitas konsumen. Yang terakhir, merek dapat menjadi alat yang berguna untuk menggunakan keunggulan yang kompetitif. Selanjutnya yang keempat itu strategi merek. Nah, dalam strategi merek ini ada yang pertama itu misalkan sepatunya. Nah, itu sepatunya panjangnya berapa, lebarnya berapa itu kita harus tahu jenis sepatu untuk kita tuh muatnya seperti apa. Nah, yang selanjutnya yang kelima itu melakukan perluasan merek atau brand extension. Di sini ada lini produk yang contohnya seperti baju training, celana training, dan jaket running. Nah, di sini semuanya bermerek specs kok. Nggak hanya sepatu aja.
nih di merek ini ada baju, celana, dan jaket juga. Selanjutnya ada strategi multi merek atau multi brand. Nah, di strategi multi brand ini ada dua strateginya. Yang pertama itu memberikan nilai kepada pelanggan, yaitu proses informasi, rasa percaya diri, dan dalam pembelian dan pencapaian kepuasan kepada pelanggan. Nah, yang kedua, memberikan nilai kepada perusahaan untuk meningkatkan perdagangan dan keuntungan yang kompetitif. Dan yang terakhir, merek baru atau new brand. Di sini, specs ini merupakan produk lama ya, tapi dalam beberapa tahun terakhir, merek specs ini sangat terkenal. Jadi dianggap brand ini brand baru. Nah, seperti itu. Lanjut. Nah, ini bisa dilihat ya di sini. Yang tadi saya jelaskan ini misalkan sepatunya dalamannya berapa, panjangnya berapa. Lanjut. Tuh, di merek Space ini juga kita nggak hanya ngejual sepatu, di sini juga ada baju, ada celana, ada jaket juga. Nah, ini contoh sepatu selain Specs ya, ada Adidas. Nah, selanjutnya itu ada merek baru, new brand. Misalkan nih akseleratornya sepatu running dan sepatu casual tuh bentuknya beda ya. Dari kedalaman, panjang, dan kualitasnya juga beda kok. Ya. Selanjutnya akan dibahas oleh ikut tes merek. Peran brand equity adalah memberikan nilai pada pelanggan, yaitu proses informasi, rasa percaya diri dalam pembelian, dan pencapaian kepuasan pelanggan. Dan keuntungan kompetitif. Yang kedua itu ada brand awareness atau kesadaran merek. Brand awareness atau kesadaran merek ini adalah Specs dengan merek Specs sebagai merek dari sebuah sepatu futsal buatan Indonesia. Dengan adanya merek ini bisa membuat calon pembeli atau pelanggan mengingat kembali bahwa kualitas yang digunakan oleh Specs ini kualitas produk sepatu Specs ini. Maka kami berikan atau wajikan beberapa pertanyaan seperti sebutkan merek sepatu futsal yang Anda ketahui. Yang kedua, ada memiliki double perlindungan di depan sepatu sehingga elastis jika digunakan merupakan ciri dari sepatu futsal merek. Yang ketiga, pertanyaan ketiga ada tipe atau jenis sepatu seperti apa yang biasanya Anda gunakan. Yang ketiga ada brand association atau asosiasi merek. Brand association dari merek Specs ini memiliki harga yang cukup terjangkau sehingga produk dapat mudah dikenali dari segi kualitas dan harganya yang bisa dicapai oleh berbagai kalangan. Dengan karakteristik yang sesuai dengan brand kemudian membuatnya dalam bentuk pertanyaan yang diajukan pada responden untuk mengukur brand. Pertanyaannya yang pertama ada harga yang cukup terjangkau. Yang kedua mudah untuk dicari saat offline maupun online. Yang ketiga warna yang menarik dan tidak pudar. Yang keempat dilapisi dengan lapisan polos. Yang keempat itu ada perceived quality atau persepsi kualitas. Perceived quality dari
merek spek ini, meskipun produk buatan Indonesia, tapi produk ini menggunakan kualitas yang sangat baik dari segi pemilihan bahan baku, tahap pembuatan sudah berdasarkan standar ISO. Sistem produk ini sudah ekspor ke berbagai negara. Untuk mengukur persepsi kualitas dengan melakukan pengukuran performance, menunjukkan kinerja merek spek suatu futsal dan importance, menunjukkan harapan responden yang terkait dengan kritik. Dengan mengajukan ada 3 pertanyaan. Yang pertama ada harga sepatu futsal spek sangat mahal, murah, dan sangat murah. Yang kedua, ada kenyamanan saat menggunakan sepatu spek. Ada sangat nyaman, biasa saja, tidak nyaman. Yang ketiga, waras sepatu spek. Nyaman, biasa aja, tidak nyaman, sangat nyaman. Yang kelima, ada brand loyalty. Brand loyalty adalah spek mengadakan berbagai macam promo untuk para pelanggan dan juga kualitas tetap diutamakan. Oleh karena itu, konsumen semakin setia pada produk ini. Pertanyaan yang dapat diajukan untuk mengukur brand loyalty terhadap produk spek seperti yang pertama, ada seberapa sering Anda berpindah merek karena faktor harga produk spek. Yang kedua, ada apakah Anda sependapat bahwa Anda membeli produk spek hanya karena digunakan untuk bermain futsal saja. Yang ketiga, apakah Anda merasa puas ketika menggunakan produk spek. Yang keempat, apakah Anda benar-benar menyukai produk spek. Yang kelima, ada apakah Anda menyarankan orang lain untuk membeli produk spek. Next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Fajar mengenai sejarah. Ya. Untuk sejarah sepatu futsal spek pada tahun 1980, tahun 1980 Spek memulai langkah pertamanya sebagai produk olahraga 100% buatan Indonesia atau made in Indonesia. Tahun 1995, Spek melakukan terobosan dengan merilis seri sepatu legendaris S-Team dan S-Team B1 dan S1. Pertama kali mensponsori atlet nasional Rocky Putirai sebagai duta Spek. Strateginya grassroots marketing. Tahun 1998 dianugerahi sertifikat ISO 1900 tahun sampai 1900. Tahun 2002 merilis Spektrum Indoor sebagai koleksi sepatu futsal pertama. Tahun 2003 memperkenalkan kategori olahraga running dengan Rubbles teknologi. Pembukaan kantor Spek pertama di Pasaraya Grand dan flagship shop Spek pertama di Blok M Mall. Tahun 2004 pertama kali mensponsori klub sepak bola profesional Persikota Tangerang. Pada memperkenalkan kategori pakaian dan perlengkapan olahraga. Pada tahun 2005 memperkenalkan kategori olahraga futsal, merilis seri akselerator generasi pertama. Persipura sebagai klub sepak bola profesional yang disponsori oleh Spek, berhasil menjuarai Liga Indonesia untuk pertama kalinya. Pada tahun 2006 menandatangani kontrak dengan Christian Gonzalez, pencetak gol terbanyak Liga Indonesia sebagai duta Spek. Pada tahun 2006 dan 2007 dianugerahi produk asli Indonesia dari Kementerian Perdagangan Indonesia melalui ekspor produk ke Malaysia dan Singapura. Pada tahun 2007-nya pertama kali mensponsori tim futsal profesional Elektrik PLN yang menjadi juara Liga Futsal Indonesia di tahun yang sama. Pada tahun 2010 merilis seri akselerator etnik yang mendapatkan respon yang luar biasa. Pada tahun 2011 pabrik Spek menempati lokasi di Kidzania, Jakarta, mensponsori tangkas
salah satu klub badminton terbesar di Indonesia. Pada tahun 2012 merupakan salah satu dari 250 top brand di Indonesia versi SWA Magazine. Merilis Poseidon, raket badminton paling ringan dengan berat hanya 79 dan fokus pada kategori olahraga badminton. Tahun 2013 meluncurkan akselerator Viper generasi ke-6 sepatu akselerator. Sepatu sepak bola paling ringan. Tahun 2014 dianugerahi Social Media Award 2014 dalam kategori sepatu olahraga majalah marketing dan Frontier. Pada tahun 2015-nya dianugerahi Indonesia Original Brand 2015 dalam kategori sepatu olahraga oleh SWA Magazine, memperkenalkan logo baru Speech dengan Victory Bow, mulai ekspor produk ke Korea Selatan, memulai perjualan online dan e-commerce. Harga sepatu futsal Speech. Di sini, harga sepatu futsal Speech termasuk ke dalam kategori terjangkau. Karena kenapa bisa dibilang kategori terjangkau? Soalnya apabila kita bandingkan dengan merek sepatu lain seperti Puma, Adidas, Nike, dan sebagainya, harga sepatu futsal Speech ini termasuk murah, yaitu kisaran harga 500 ribuan untuk sepatu futsalnya, dan untuk sepatu sepak bolanya itu kisaran harga 300 ribuan. Jadi masih terjangkau untuk berbagai kalangan. Jadi ini adalah sesi terakhir dari presentasi kelompok kami. Jadi kesimpulannya adalah berdasarkan perhitungan analisis brand awareness yang tadi sudah dipaparkan juga oleh teman-teman saya, dapat diketahui bahwa responden memberikan penilaian yang sangat baik terhadap produk sepatu Speech. Ini terbukti dengan dipilihnya produk sepatu futsal Speech pada posisi top of mind. Jadi kan pada saat kita ngasih pertanyaan tadi kan berupa sepatu futsal apa yang ada di pikiran teman-teman ketika kami memberikan pertanyaan. Nah, jadi analisis posisi top of mind atau pikiran yang pertama kali ada atau muncul itu adalah sepatu futsal Speech. Kemudian dari analisis brand association yang dilakukan dengan menggunakan rumus tabel yang ada di slide. Nah, dapat diketahui bahwasannya asosiasi ini berkaitan dengan produk sepatu futsal Speech antara lain adalah harga yang cukup terjangkau, kemudian juga pijakan kaki yang cukup nyaman ketika menggunakannya, dan warna dan varian atau jenis harganya juga cukup banyak modelnya. Jadi ketiga ini yang sangat berperan penting yang ada di sepatu futsal Speech. Kan juga tadi sudah dibahas sebelumnya kan. Nah, jadi perceived quality yang tadi ada 7 poin penting. Jadi ada 3 peran penting yang ada di perceived quality, yaitu ada harganya yang cukup terjangkau juga, terus juga dari aspek ini telah memberikan kepuasan bagi konsumennya untuk terus membeli produk sepatu futsal. Nah, kemudian ini dari analisis untuk brand loyalty. Jadi brand loyalty adalah maksudnya seberapa besar kesetiaan masyarakat untuk tetap membeli produk atau brand sepatu futsal Speech ini. Jadi dapat diketahui bahwasannya ada sekitar 79 responden yang menjawab satisfy buyer atau tingkat kepuasan responden itu cukup baik, yaitu sekitar 79 responden yang merasa puas dengan produk sepatu futsal ini. Kemudian di urutan kedua itu didominasi pada tingkat habitual buyer atau kebiasaan masyarakat. Itu sekitar 73 responden. Kemudian di urutan ketiga didominasi pada tingkat switcher. Nah, tingkat switcher ini menjawab sering dan selalu berpindah merek karena faktor harga, yaitu sekitar 71 responden. Jadi mungkin untuk sepatu futsal Speech ini hanya beberapa kalangan aja yang masih menganggapnya itu cukup terjangkau harganya, karena kan harganya bisa kita lihat juga kan, kisaran 500 ribuan sampai 700 ribuan. Nah, mungkin tipe konsumen ini kan beda-beda, ada 2 konsumen kan, yaitu yang pertama konsumen yang memang mementingkan harga ketimbang kualitas, dan yang kedua konsumen yang mementingkan kualitas ketimbang harga. Jadi kalau misalnya di tingkat ketiga ini yang menganggap harganya itu masih
mahal atau belum terjangkau, mereka ini tipe konsumen yang pertama, yang lebih mementingkan harga ketimbang kualitas. Karena kan kalau misalnya harganya 500.000, mungkin untuk sebagian besar yang menjawab pertanyaan kami kan itu mahasiswa ya. Nah, mahasiswa itu kan otomatis mereka uang sakunya tidak sebanyak orang yang sudah bekerja. Akhirnya mereka sering berpindah membeli sepatu ini karena faktor harga. Nah, mereka itu masih beranggapan bahwasannya harga itu lebih penting ketimbang kualitas. Jadi dia lebih mencari harga yang murah ketimbang kualitasnya yang baik gitu. Jadi masih di kisaran 500 ribuan ke bawah, mahasiswa masih bisa menyanggupinya. Kemudian yang keempat, urutan berada di liking the brand. Nah, liking the brand adalah menyukai brand sepatu futsal speech, yaitu kisaran 56 responden yang menyukai brand ini. Terus yang terakhir adalah urutan committed buyer atau tingkat konsistensi pembeli dalam membeli sepatu futsal speech ini ada kisaran 37% menjawab tidak sering merekomendasikan ke orang lain. Nah, kenapa nggak bisa merekomendasikan ke orang lain? Karena mereka juga melihat juga kan, mereka akan merekomendasikannya ke siapa, ke rekan kerja kah, atau ke teman sebaya kah, atau ke teman kuliah, dan lain sebagainya. Nah, mereka kan kebanyakan yang ngajawab mahasiswa. Nah, mahasiswa kan otomatis akan merekomendasikan ke teman mahasiswa lainnya. Karena untuk diri mereka sendiri aja harganya masih belum terjangkau. Jadi, mereka tidak merekomendasikan hal tersebut kepada orang lain. Nah, kemudian untuk saran. Sarannya untuk perusahaan yang memproduksi sepatu futsal dari kelompok kami yaitu agar perbanyak lagi model sepatu futsal speech ini, karena kan modelnya juga tipe-tipenya masih belum terlalu banyak kan, baru cuman kayak tipe akselerator yang masih banyak digandrungi oleh beberapa masyarakat, kemudian juga tipe-tipe yang harganya cukup terjangkau kayak kisaran 300 ribuan, itu kan tipenya masih dikit banget kan, kayak merek Estadion, terus merek-merek Aroma, baru merek-merek itu aja kan tipe-tipenya yang memang harganya kisaran 300 ribuan, sisanya udah 500, 700 ribuan ke atas. Jadi beberapa masyarakat mungkin tidak bisa menjangkau hal tersebut. Jadi sarannya dari kelompok kami adalah diperbanyak lagi tipe atau modelnya yang memang bagus juga modelnya, tapi harganya lebih terjangkau di kalangan mahasiswa gitu. Terima kasih telah menyaksikan dan telah mendengarkan presentasi di kelompok kami. Lebih kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.